Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Disimak baik-baik. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Di negara Brunei Darussalam, negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Sedangkan di negara Filipina yang merupakan negara kepulauan di mana mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Di negara Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Sedangkan di negara Kamboja, mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Di negara Laos, sama seperti di negara Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai. Bagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Sedangkan di negara Malaysia, kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia. Selanjutnya di negara Myanmar, mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian bersama. Sedangkan di negara Singapura, Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Selanjutnya yaitu di negara Thailand. Padi merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Saat ini penghasilan utama negara Thailand adalah sektor pariwisata, sedangkan di negara Vietnam, pariwisata dan turis mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha pada di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Tahukah kalian binatang apa ini? Nah, binatang ini adalah gajah putih. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara. Nah, menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Kira-kira negara apa saja ya? Nah, negaranya yaitu Kamboja, Myanmar, dan Thailand. Sekarang kita mengenal Laut Indonesia. Indonesia dikaruniai luas wilayah laut yang lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalamnya, laut Indonesia tersimpan banyak potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Nah, ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari oleh negara lain. Contohnya seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Perkembangbiakan hewan yaitu ada dua, generatif dan vegetatif. Generatif yaitu secara kawin, sedangkan vegetatif secara tidak kawin. Nah, yang secara kawin itu ada ovivipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovivipar adalah bertelur, vivipar beranak, dan ovovivipar bertelur dan beranak. Masih ingat kan di materi sebelumnya? Sedangkan perkembangbiakan secara tidak kawin atau vegetatif yaitu perkembangbiakan yang hanya terjadi pada hewan-hewan tingkat rendah. Perkembangbiakan secara tidak kawin dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, membelah diri, bertunas, dan fragmentasi.